di sana? Sangat jelas, Pak. Baik. Baik, yang kami hormati, sahabat kami 30 tahun yang lalu sudah ketemu duluan sama Pak Doni ini, ya. Apa kabar ini, Pak Doni? Baik, Pak Taufik. Lihat Pak Taufik. Senang sekali. Ya, terima kasih nih, Pak. Mati gagah ya Pak Taufik kan? Aduh, ini Tadi saya pakai kaca belakang, Pak. Iya, Mati kinutnya kaca belakang. Pak Doni luar biasa. Yang kami hormati ini Pak Yudi, ya, dari Kementerian Pan-RB. Selamat Pagi, Pak Desnen. pagi. Saya juga didampingi oleh Pak Pri. Pak Pri adalah Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN Bappenas, juga hadir di sini Pak Pri, ya. Dan yang kami banggakan seluruh sahabat-sahabat ASN seluruh Indonesia yang hadir baik melalui Zoom maupun YouTube yang jumlahnya sudah 15.000 ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan ini atas kesempatan dan sekaligus kepada seluruh jajaran pengurus Korpri yang telah menyelenggarakan webinar series sampai ke 35 ya. Ini luar biasa, ini artinya terus continue proses knowledge sharing ini sekaligus untuk mengupdate perkembangan terkini kebijakan-kebijakan terkait dengan ASN ya. Ini saya kira hal yang sangat bagus sekali. Dan yang berikutnya adalah kebijakan single salary system ini bagi ASN tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Doni. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi kami awali bahwa Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin itu di dalam visi misi beliau itu sudah menekankan betapa pentingnya peran daripada ASN ini, ya, di mana kinerja ASN ini sangat ditentukan ekosistemnya, lingkungan kerjanya, termasuk tentu salah satu komponen daripada ekosistem tadi itu adalah remunerasi, ya. Di sini jelas kalau kita lihat bahwa di dalam arahan Bapak Presiden ini mengenai reformasi sistem remunerasi ini dan sistem pensiun yang lebih adil itu adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya adil tapi kompetitif. Dan inilah yang mendasari mengenai pentingnya apresiasi terhadap prestasi, ya, merit yang dicapai oleh ASN itu sebagai basis betapa pentingnya meritokrasi ini, ya. Dan kami juga ingin menjelaskan di dalam slide-slide berikutnya bahwa di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, Indonesia Emas 2025-2045 itu arah kebijakan mengenai single salary ini juga dituangkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu di kantor Kementerian PPN Bappenas, ya, Bappenas bersama-sama dengan KPU menyelenggarakan sosialisasi RPJPN 2025-2045 di depan para partai perwakilan partai politik peserta pemilu 2024. Ya, dan di mana di dalam RPJPN ini harapannya juga digunakan sebagai referensi bagi para calon presiden dan wakil presiden, baik itu di dalam menyusun visi misinya maupun program kerjanya. Ini penting untuk kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 itu ada beberapa transformasi penting yang akan kita lakukan bersama.
untuk menuju negara maju, ya, berdaulat, berkelanjutan di akhir tahun 2045 itu. Ya. Jadi di sini ada 8 misi pembangunan, ada 17 arah pembangunan, dan ada 45 indikator utama pembangunan. Nah, disinilah pentingnya bagaimana positioning daripada single salary itu. Di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu ada beberapa transformasi penting yang akan kita lakukan. Pertama adalah transformasi di bidang sosial. Di sini menekankan betapa pentingnya kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ya. Dan yang kedua itu adalah transformasi ekonomi. Terutama di sini bagaimana transformasi ekonomi ini bisa mendukung peningkatan produktivitas, transformasi digital. Di sini ada beberapa integrasi ekonomi domestik dan global. Bahkan beberapa waktu yang lalu bersama Bappenas bersama-sama dengan Menko Perekonomian menyelenggarakan seminar nasional yang dihadiri oleh seluruh stakeholders, tidak hanya jajaran pemerintah, tapi non-state actors, mengenai pentingnya logistik nasional, sistem logistik, yaitu untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global. Dan dua transformasi sosial dan ekonomi ini tentu sukses tidaknya dipengaruhi oleh apa yang namanya transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola ini pada intinya adalah pengelolaan sektor publik, ya. Karena kita bicara mengenai single salary ASN, jadi tata kelola di sini ingin memastikan sektor publik itu dikelola dengan efisien, efektif, akuntabel. Ya, itulah inti daripada transformasi tata kelola. Karena transformasi sosial, transformasi ekonomi, termasuk landasan-landasan transformasi dan kerangka implementasi ini baru bisa dijalankan dengan baik apabila tata kelola, ya, terutama di sektor publik ini bisa dilakukan dengan efisien, dengan efektif, dan juga akuntabel. Oleh karena itu, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjadi hal yang sangat penting. Arah kebijakan mengenai transformasi tata kelola, di sini di dalamnya menyangkut juga yang terkait mulai dari aspek regulasinya, terkait dengan aspek kelembagaannya, di mana di dalam kelembagaan itu termasuk di dalamnya adalah tentang pentingnya aspek lembaga, dan juga di situ dimasukkan aspek kelembagaan manajemen ASN itu, terutama di dalamnya menyangkut juga arah kebijakan terkait dengan single salary dan sistem pensiun. Ya, ini penting untuk kami sampaikan di sini bahwa yang akan kita diskusikan itu positioningnya di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional itu adalah sangat penting. Bahkan di dalam dokumen ini kita tampilkan bahwa single salary itu sebagai bagian daripada manajemen ASN itu merupakan game changers yang sangat strategis. Ya, karena apa? Transformasi lainnya itu dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh manajemen ASN yang efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel. Jadi itu yang ingin kami tekankan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana secara relatif kondisi ASN kita ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Coba kita lihat pertama dari aspek kesejahteraan. Ya.
di slide yang sebelumnya lagi di awal-awal itu terus lagi sebelumnya lagi ini adalah potret gaji ASN kita dari aspek kesejahteraan sampai saat ini. Ya, terus saja. Ya, slide berikutnya ya. Jadi di situ bisa kita lihat gaji ASN kita. Jadi di sini termasuk jangan pindah lagi ya, yang tadi aja. Ya. Jadi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di slide sebelumnya itu relatif tertinggal. Nah, ini aja berhenti di sini dulu. Ya. Ya, di kawasan Asia Tenggara. Gaji ASEAN. Demikian juga kalau ada peningkatan, itu peningkatannya kurang signifikan. Kalau istilahnya anak-anak generasi muda saat ini kurang nendang kenaikannya itu. Ya. Dan yang berikutnya mengenai kesehatan. Ini juga ASN itu di lingkungan kerjanya masuk kategori di mana target-target tekanan lingkungan kerja yang cukup tinggi, ini juga tentu berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Demikian juga kesetaraan dan inklusi, kesejahteraan keluarga ini yang tidak kalah pentingnya, dan juga aspek pendidikan dan pengembangan ASN. Jadi kami menyampaikan apresiasi apa yang dilakukan oleh jajaran pengurus Korpri. Jadi series webinar ini hal yang sangat penting ya untuk terus berbagi pengetahuan lesson learn dan juga dalam rangka pengembangan ASN. Ya. Ya, terus saja di slide berikutnya. Jadi ini adalah gambaran mengenai rasional kenapa penting. Dan yang berikutnya ini juga ada beberapa aspek penting lainnya yang ingin kami sampaikan di sini kepada Ibu Bapak semua adalah mengenai ada aspek-aspek khusus ya, kondisi-kondisi khusus karena Indonesia begitu luas, ini berbeda dengan negara-negara lain. Jadi bagaimana dengan ASN di daerah terdepan, terluar, tertinggal, di mana lingkungannya tentu jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi ASN yang bukan di daerah 3T. Ya. Demikian juga ASN dengan bidang kerja risiko tinggi. Ya. Terus bagaimana dengan ASN yang berkinerja tinggi? Ini adalah dimensi-dimensi, variasi-variasi. Tadi Pak Doni memberikan gambaran variasi-variasi terkait kapasitas fiskal di daerah yang berbeda-beda. Ya. Ini kami ingin tunjukkan kondisi ASN pun yang berbeda-beda. Ada ASN yang bertugas di daerah 3T tentu kondisinya berbeda dengan kondisi di daerah non 3T. Demikian juga dengan ASN yang bekerja di bidang resiko tinggi. Ya. Tentu seperti pemadam kebakaran, search and rescue itu adalah area-area pekerjaan yang beresiko tinggi. Dan bagaimana kita memberikan apresiasi kepada ASN yang berkinerja tinggi. Nah, itu adalah variasi-variasi. Ya, terus saja ke slide berikutnya. Jadi tadi ada gambaran dan ini adalah dual system yang saat ini kita gunakan. Ada pembayaran gaji pokok ya, dan juga di sini pembayaran tunjangan kinerja. Ada metode FSS ya. Ada juga metode yang gradingnya sampai 27. Kalau metode FSS ini gradingnya 17. Dan ini tentu di beberapa kementerian juga sudah dilakukan. Jadi ada dual system dalam pemberian gaji dan tunjangan kinerja. Ya, terus saja. Karena waktunya 20 menit. Ini yang ingin kami sampaikan bagaimana disparitas ya, disparitas besaran tunjangan kinerja menurut golongan ya, dan juga kelas jabatan dan menurut kementerian lembaga. Ini ada variasinya. Ya. Kalau jabatannya rendah itu variasinya relatif kecil.
makin tinggi kelas jabatan, itu variasinya semakin besar. Ya. Dan demikian juga tadi Pak Doni juga menyampaikan dengan Pemda. Itu Pemda itu pun ada yang sampai lebih besar dari 100 juta. Ada yang medium sampai dengan 44 juta. Yang minimum sampai 21 juta. Ini adalah take home pay-nya. Jadi ini adalah pemetaan-pemetaan yang dilakukan oleh Bappenas bersama kementerian lembaga terkait, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian untuk memetakan bagaimana kondisi saat ini mengenai salary itu, bahkan mengenai take home pay. Apakah itu variasinya antar kementerian lembaga maupun variasinya di tingkat daerah. Nah, jadi kita melihat ada variasi-variasi yang ada, baik itu di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Ya, terus saja. Setelah kita memahami ini semua, ya Ibu Bapak yang kami hormati, ini juga kami sampaikan mengenai, karena kita harapkan itu yang masuk sebagai ASN itu kan adalah talenta-talenta terbaik. Itu ya, harapannya kan seperti itu. Dan perusahaan-perusahaan di luar itu juga sama. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga bertemu dengan manajemen Airbus ya di Madrid beberapa waktu yang lalu. Itu mereka juga berkompetisi untuk mendapatkan SDM terbaiknya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana salah satu contoh saja lulusan dari ITB maupun lulusan dari UI. Ya, ternyata mayoritas dari lulusan-lulusan itu yang dicari adalah pekerjaan di luar instansi pemerintah. Ya, jadi ini adalah gambaran jenis tempat bekerja saat ini, baik itu yang lulusan ITB maupun lulusan UI. Jadi kita melakukan tracer study. Ya, jadi ini penting karena ke depan kita juga berharap yang menjadi ASN itu adalah talenta-talenta terbaik. Oleh karena itu aspek insentif menjadi penting. Ya terus saja. Ibu Bapak yang kami hormati, di sini kita bisa melihat bahwa setelah kita bekerja, ini seperti Pak Doni dan saya ini, ya, ini kami ingin sampaikan ini. Jadi berdasarkan hasil simulasi besarnya manfaat pensiun PNS ya itu berkisar 18 sampai 38% dari take home pay yang diterima saat ASN bekerja. Ya, begitu pensiun itu take home pay-nya itu berkisar 18 sampai 38%. Nah, inilah hal yang menjadi penting kenapa yang ingin kita masukkan di dalam arah kebijakan. Tidak hanya ASN yang aktif, tapi juga yang purna tugas. Ya, karena begitu purna tugas, itu take home pay-nya surut ya menjadi 18 sampai 38%. Nah, ini gambaran-gambaran yang ingin kami sampaikan. Ya, terus saja. Ini lewat aja. Ya, ini konsep langsung masuk saja. Ya, terus. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, ini kajian teoritik mengenai equity teori. Intinya, kita juga saat ini menyaksikan bersama. Ya, bahwa contoh external equity artinya apa? Jadi kasus-kasus external inequity. Kalau ini kan external equity namanya. External inequity itu terjadi apabila kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda. Itu kompensasinya berbeda. Ya.
Itu namanya external inequity. Ini kita buat positifnya, external equity. Ini yang kita harapkan bisa dicapai. Kondisi external equity itu artinya kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda, itu seharusnya sama. Demikian juga dengan internal equity. Internal artinya kita bicara di dalam satu organisasi. Kalau pekerjaannya itu sama, kompetensinya itu juga sama, dan kinerjanya itu sama, seharusnya juga mendapatkan kompensasi yang sama. Ya, jadi ini yang ingin kami tekankan mengenai equity teori itu. Ya, terus saja. Jadi itu adalah konsep single salary. Nah, di sini adalah prinsip pemberian kompensasi tadi itu. Jadi antara Singapura, Malaysia, kita juga melakukan studi-studi banding mengenai best practices remunerasi di negara-negara tetangga kita. Ya. Jadi ada yang menggunakan tingkat pekerjaan, ada yang aspek keadilan kompensasi, ini juga menjadi perhatian. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh saja prinsip-prinsip pemberian kompensasi atau remunerasi yang diterapkan di Singapura dan yang diterapkan di Malaysia. Pertanyaannya nanti, bagaimana dengan Indonesia? Ya, terus saja. Nah, inilah prinsip implementasi single salary yang kita ingin coba terus jabarkan, kita detailkan, kita di mana data-data dari ASN saat ini Bappenas bersama-sama dengan BKN dan juga Kementerian Lembaga terkait bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi terus melakukan simulasi dan exercise. Jadi pertama adalah prinsip kesetaraan, ya. Dan yang kedua adalah prinsip kompetensi, kelayakan, kesejahteraan purna tugas. Jadi bukan hanya kesejahteraan saat bertugas, tapi juga kesejahteraan purna tugas. Dan yang berikutnya adalah persiapan purna tugas. Ya, jadi di sini prinsip-prinsip kesetaraan itu seperti non-diskriminatif, kesetaraan gender, ini juga menjadi perhatian. Demikian juga prinsip kompetensi, penggajian berdasarkan kompetensi, pengalaman, tingkat pendidikan, tanggung jawab, dan prestasi, ya, kinerjanya. Ya. Demikian juga dengan kelayakan. Tidak, harapannya bukan yang paling tinggi-tinggi, tapi paling tidak untuk standar hidup menengah ke atas itu, berdasarkan kelayakan. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita terus exercise, kita coba nanti jabarkan lebih detail, ya. Ini prosesnya tentu melibatkan kementerian lembaga terkait lainnya. Ya. Saya kira itu yang ingin kami share pada kesempatan yang baik ini. Jadi di sini adalah